Gi ke pantai makan ikan, makane same-same ke kawan. Salam sejahtera kami ucapkan untuk kakak-kakak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mengangkat tema The Non-Rational Escalation of Commitment atau peningkatan komitmen non-rasional dengan anggota saya sendiri, Romina Fandi, dan rekan saya Putri Zalfi Angeli. Kak Putri, saya silahkan untuk membuka materi pada hari ini. Eskalasi komitmen. Menurut Kelly dan Milkman, manajer cenderung melakukan perilaku pembenaran diri atau self-justification dengan terus melanjutkan proyek yang berkemungkinan gagal dengan harapan mendapatkan umpan balik positif karena kebutuhan untuk membenarkan keputusan awal untuk menjaga reputasinya. Selanjutnya ada teori agensi oleh Jensen dan McLean tahun 1976 mengembangkan gagasan bahwa hubungan mungkin ada di mana seorang karyawan atau agen mungkin memiliki motivasi untuk tidak bertindak untuk kepentingan terbaik majikannya. Sebaliknya, dalam situasi tertentu motivasi karyawan muncul karena ketidakkonsistenan atau ketidaksesuaian antara kepentingan terbaik karyawan jika dibandingkan dengan tujuan atau kepentingan terbaik pemberi kerja. Selanjutnya, teori pembenaran diri oleh Festinger tahun 1957 mengembangkan gagasan disonansi kognitif. Dalam monografinya, ia berteori bahwa motivasi individu bersifat fundamental. Jika seseorang menerima umpan balik yang berbeda dari yang dia antisipasi, maka ketidakkonsistenan ini menghasilkan keadaan interpersonal negatif atau disonansi. Selanjutnya ada teori penghindaran pendekatan oleh Rubin dan Bruckner tahun 1975. Berteori bahwa eskalasi adalah perilaku yang dihasilkan ketika kekuatan pendorong yang mendorong ketekunan tampaknya lebih besar daripada kekuatan penahan yang mendorong pengabaian. Menurut teori penghindaran pendekatan, biaya ketekunan atau kekuatan penahan dibayangi oleh satu atau lebih kekuatan pendorong dalam situasi eskalasi, seperti ukuran imbalan untuk pencapaian tujuan, biaya penarikan, atau kedekatan ke tujuan. Eskalasi komitmen pada anggaran. Anggaran merupakan salah satu alat yang bermanfaat dalam proses pengendalian manajemen. Anggaran adalah rencana keuangan yang disusun secara periodik dan dinyatakan dalam ukuran kuantitatif atau umumnya satuan moneter, berdasarkan program yang telah ditentukan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Melalui anggaran, maka manajemen dapat memiliki beberapa manfaat, yaitu 1. Mampu memotivasi karyawan karena ada sasaran yang hendak dicapai. Kedua, mengarahkan semua aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Yang ketiga, ada berfungsi sebagai alat penelitian bagi departemen atau karyawan, atau performance appraisal. Keempat, ada mengendalikan aktivitas operasional organisasi. Yang kelima, ada meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas program kerja dengan memberdayakan sumber daya organisasi secara optimal. Monitoring yang rendah. Monitoring merupakan proses mengumpulkan data dan mengukur kemajuan atas objek yang dapat berupa program, karyawan, dan lain-lain. Monitoring pasti akan melibatkan perhitungan atas apa yang sudah dilakukan dan melibatkan pengamatan atas kualitas dari layanan yang diberikan. Monitoring merupakan bagian dari pengendalian yang dilakukan oleh pihak supervisor kepada manajer di tingkat yang lebih rendah. Eskalasi komitmen dalam hubungannya dengan monitoring memiliki dasar grand teori yang kuat, yaitu teori keagenan. Dalam teori keagenan ada dua pihak, yaitu prinsipal sebagai pemilik dan agen sebagai pengelola aset atau bisnis pemilik. Conlon dan Wolf tahun 1980 menemukan bahwa eskalasi komitmen terjadi ketika prinsipal tidak mampu untuk melakukan monitoring terhadap manajer atau agen. Manajer karena memiliki wewenang maka seringkali melakukan eskalasi komitmen demi kesejahteraannya sendiri. Mereka dapat memiliki kecenderungan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dibanding prinsipal karena mereka memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan prinsipal. Dalam hal ini, manajer akan menjustifikasi motivasi mereka sendiri atau membenarkan tindakan mereka dengan melakukan eskalasi komitmen. Penelitian ini didukung oleh Harrison dan Harrell tahun 1983 yang menemukan bahwa manajer akan melakukan eskalasi komitmen untuk menjustifikasi keputusan masa lampau. Adverse selection hampir sama dengan konteks minimnya monitoring oleh prinsipal. Adverse selection juga dapat dianalisis melalui teori agensi. Adverse selection adalah masalah yang timbul karena adanya informasi asimetris dan terjadi karena salah satu pihak memiliki informasi lebih banyak dari pihak lain.
Hal ini biasanya terjadi ketika agen atau manajer memiliki informasi yang tidak dimiliki oleh prinsipal sehingga manajer dapat bertindak sesuai dengan tujuannya sendiri. Eskalasi komitmen dapat terjadi karena adanya adverse selection. Hal ini dibuktikan oleh Harrison dan Harrell tahun 1993 dan Rutledge dan Karim tahun 1999. Manajer akan memiliki keuntungan karena memiliki informasi yang lebih dibandingkan pemilik. Dalam hal ini, manajer memiliki informasi yang menguntungkan tentang pilihan investasi yang akan dilakukan. Harrell dan Harrison tahun 1994 membuktikan bahwa interaksi antara intensive to shape dan private health to information menyebabkan eskalasi komitmen. Informasi mampu untuk mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen. Perilaku manajer dalam menyerap informasi baik atau buruk ternyata memiliki dampak yang berbeda dalam pengambilan keputusan manajemen. Dalam konteks eskalasi komitmen, manajer akan meningkatkan eskalasi hanya jika mereka memiliki feedback negatif yang ambigu. Menurut Bowen tahun 1987 dalam Ghost tahun 2001, ketika eskalasi muncul, maka saat itu pengambilan keputusan bukan lagi merupakan tindakan yang salah, namun sudah merupakan dilema bagi manajer apakah dia akan melanjutkan proyek tersebut seperti komitmen awal atau tidak. Menurut Stowe tahun 1976 dalam penelitiannya bahwa jika ada dua proyek yang merugi dan terdapat dua informasi yang mengenai kinerja dua divisi tersebut, seperti satu divisi informasi positif dan divisi yang lain berinformasi negatif, maka manajer akan lebih menanamkan dananya pada divisi manajer tersebut lebih bertanggung jawab dalam mengambil keputusan pada awalnya. Contoh lain yang mudah dipahami adalah pada saat seseorang mengambil keputusan untuk investasi, apabila ada umpan balik yang negatif pada keputusan investasi sebelumnya, maka investor berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Investor akan berhadapan pada dua pilihan, yaitu memilih untuk tidak melanjutkan investasi karena adanya kondisi rugi yang telah terjadi atau melakukan investasi tambahan. Save fast. Save fast merupakan perilaku yang dianggap irasional. Manajer memiliki rasa untuk bertanggung jawab akan proyek tersebut sehingga manajer akan bias dalam mengambil keputusan. Menurut Arkes dan Bloomer tahun 1985, untuk menutupi rasa malunya, manajer akan mempertahankan proyek walaupun merugi. Dalam konteks eskalasi komitmen, save fast berbeda dengan komitmen manajer untuk tetap melanjutkan proyek yang telah memulainya. Save fast terjadi ketika manajer berlaku tidak rasional untuk menutupi rasa malu karena kesalahan pengambilan keputusan investasi awal. Terima kasih kepada rekan saya Putri. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai moral reasoning. Moral reasoning dalam konteks eskalasi komitmen berhubungan dengan masalah etika. Teori keagenan menyatakan bahwa konflik keagenan muncul ketika manajer memiliki informasi lebih bertindak untuk kepentingannya sendiri, bukan kepentingan perusahaan. Ketika masalah keagenan muncul dan kemampuan manajer berpikir secara etis rendah atau moral reasoning, maka manajer akan melakukan eskalasi menurut Rutledge dan Karim pada tahun 1999. Pengambilan keputusan oleh manajer sangat dipengaruhi oleh nilai individu dan standar yang dimilikinya. Nilai dan standar individu diperoleh dari pengalaman maupun lingkungan di mana individu tersebut berada. Oleh karena itu, manajer yang memiliki etika tinggi akan cenderung tidak melakukan aktivitas oportunistik yang menguntungkan dirinya. Nilai individu yang dipengaruhi oleh budaya, individu yang melatar belakanginya ternyata mempengaruhi manajer. Apakah dalam kondisi mengurugi, manajer tersebut akan meneruskan atau memberhentikan proyek tersebut. Menurut Kidd et al. Pada tahun 2000, menemukan bahwa persepsi risiko muncul pada budaya memiliki uncertainty avoidance yang tinggi sehingga pengambilan keputusan lebih cenderung untuk tidak melakukan eskalasi. Materi selanjutnya mengenai keputusan yang bias. Eskalasi komitmen yang disebabkan oleh pembuatan keputusan yang bias ditemukan oleh Bazerman pada tahun 1994, yang mana mengkategorikan penyebab eskalasi komitmen adalah bias perseptual, bias judgmental, dan kompetisi. Menurut Bazerman, manajer merasa memiliki ikatan emosional yang kuat dengan keputusan yang diambil sebelumnya. Hal ini menyebabkan manajer secara emosional merasa perlu bertanggung jawab atas komitmennya. Oleh karena itu,
Manajer seringkali mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan masa depan karena keputusan yang diambil pada masa lalu. Kemudian manajer akan mengambil keputusan bias karena tindakan masa lalunya. Sebagai dampaknya, manajer meningkatkan eskalasinya. Menurut Koroy pada tahun 2008, melakukan penelitian di Indonesia dan membuktikan bahwa framing merupakan determinan untuk manajer melakukan eskalasi. Terima kasih untuk rekan saya Putri. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai besarnya kerugian. Menurut Kale, Wallace, Turk, Dickson, Randall, dan Nolden pada tahun 2000, mereka meneliti mengenai besarnya kerugian sebagai salah satu variabel dalam studi mereka tentang eskalasi pengembangan perangkat lunak. Mereka memanipulasi variabel ini sebagai pertama rendah, kedua sedang, dan yang ketiga atau tinggi. Mereka mendefinisikan rendah sebagai kegagalan proyek ini akan berdampak sedikit atau tidak sama sekali pada posisi atau kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup. Mereka mendefinisikan medium sebagai kegagalan proyek ini akan berdampak signifikan pada posisi keuangan perusahaan, tetapi tidak pada kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup. Dan terakhir, mereka mendefinisikan tinggi sebagai kegagalan proyek ini akan berdampak signifikan pada posisi keuangan perusahaan dan akan mengancam kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup. Hal ini tertera pada halaman 150 dalam penelitian mereka. Studi menemukan bahwa besarnya kerugian memiliki efek utama yang positif pada persepsi risiko subjek yang pada gilirannya mempengaruhi kemungkinan untuk melanjutkan proyek. Baiklah, selanjutnya materi yang akan saya sampaikan mengenai kehadiran investasi alternatif. Stowe dan Ross pada tahun 1987 mengumumkan bahwa kehadiran investasi alternatif dapat mengurangi kemungkinan dalam melanjutkan suatu proyek. Dari sudut pandang psikologis, jika pembuat keputusan merasa dia tidak mempunyai pilihan atau satu-satunya pilihan adalah antara melanjutkan dan berhenti, maka dia kemungkinan besar akan melanjutkan suatu proyek yang telah dijalankan tersebut. Menurut Northrop Daniel pada 1986 juga menyarankan hal yang sama dalam eksperimen mereka yang menemukan bahwa pengambilan keputusan cenderung tidak meningkat ketika biaya peluang untuk melanjutkan tindakan mereka dibuat lebih sedikit menonjol. Menurut Kiel, Truex, dan Mixon pada tahun 1995, memanipulasi kehadiran investasi alternatif dan menemukan bahwa pengambilan keputusan kurang bersedia untuk melanjutkan proyek terlepas dari apakah biaya itu hangus atau efek terselesaikan. Hal ini tertera pada halaman 376. Materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pengaruh besaran kerugian, pemantauan, dan kehadiran alternatif investasi terhadap eskalasi komitmen. Kombinasi dari keberadaan investasi alternatif, besarnya kerugian tinggi dan rendahnya pemantauan cukup untuk menyebabkan pengambilan keputusan dalam menghentikan proyek pada tingkat yang secara signifikan lebih kecil daripada kebetulan untuk variabel dependen yang berkelanjutan, dan signifikan secara marginal kurang dari kebetulan untuk variabel independen dikotomis. Yang terpenting dari semua hal tersebut yaitu temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk pertama kalinya, para pengambil keputusan bersedia untuk menghentikan sebuah proyek meskipun sudah 90% selesai. Hal ini dikarenakan banyaknya pertimbangan serta fakta-fakta data di lapangan yang telah ditemukan. Sebelum kami menutup presentasi kami pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sumiati SMSC selaku dosen pengampu dalam mata kuliah akuntansi keperilakuan. Semoga ilmu yang kami sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Izinkan saya untuk menutup dengan sebuah pantun karena saya membuka dengan sebuah pantun juga. Menuntut ilmu setiap saat, janganlah lupa untuk berbagi. Semoga ilmu ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.